Hai semuanya, welcome to my channel. Perkenalkan, namaku Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan atau di The Pastel Color yang khusus karya menggunakan oil pastel. Nah, untuk video gambar kali ini, saya akan menggambar suatu karakter yang sangat-sangat terkenal di dunia anak-anak, yaitu Baby Shark. Baby Shark-nya di sini saya akan buat komplit, ada mami, ada daddy-nya juga, ada grandpa and grandma. Untuk menggambarnya, ini sering sekali ditanyakan ya, kakak gambar pakai apa? Kakak kertasnya pakai apa? Oke, saya jawab langsung ya. Saya gambar menggunakan drawing pen ukuran 0.05, kertas dengan ukuran A4. Nah, kertasnya ini kalian bisa cari, misalnya mau pakai sketchbook juga boleh, atau Canson drawing book juga boleh. Itu yang saya biasanya gunakan. Nah, kalau bagi teman-teman yang masih pemula atau masih anak-anak yang motoriknya masih kaku gitu ya, kalian bisa gambar dulu menggunakan pensil. Nanti kalau udah sketsanya jadi, baru ditebalkan dengan media permanen seperti drawing pen atau spidol atau yang lain-lain. Nah, kenapa begitu? Karena memang sebenarnya ada step by stepnya, ada bertahap. Memang kalau misalnya masih kecil kan kemampuan motorik itu kan terbatas ya, mau buat suatu garis aja kadang masih gemetar gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dilatih. Latihnya gimana? Ya banyak-banyakin sketsa, buat garis, atau buat bentuk-bentuk bangun. Nah, bentuk bangun. Sekarang kita lihat, kartun dari Baby Shark ini sebenarnya dibuat dari bentuk bangun yang sangat sederhana. Bagian kepala, kalau diperhatikan, ini bentuk bangun apa? Ya, oval. Nah, jadi bentuk bangun ini disatukan, maka jadilah karakter. Atau bentuk bangun ini merupakan anatomi dari si tubuh karakter itu sendiri. Kalau untuk bagian badan ke bawah itu seperti segitiga. Segitiganya nggak lurus, nggak kaku, tapi agak melenting ya. Untuk tangannya juga, ini saya bilangnya tangan ya, siripnya, dan ekornya juga bentuknya hampir seperti segitiga. Jadi kalau lihat suatu karakter, coba ditelaah, dilihat baik-baik, apakah menyerupai bentuk bangun. Nah, bangun kan ada dua ya, bangun datar dan bangun ruang. Kita nggak usah bilang bangun ruang, kita bilangnya bangun datar aja, yang lingkaran segitiga, persegi panjang, oval, itu yang kita lihat ya. Jadi benar-benar bentuk mendasar. Supaya apa? Supaya kita ngerti ini mulainya dari mana gambar ini gitu. Setelah gambarnya kita tahu mulai dari mana, kita baru bentuk menjadi anatomi dari tubuh karakter itu sendiri. Anatomi ini itu sebagai gambaran dasar ya. Jadi kalau gambar orang juga ada namanya anatomi tubuh manusia. Hanya saja anatomi ini jangan kalian pikirnya ribet banget, enggak. Kita bisa mulai dari bentuk yang tersederhana. Supaya apa? Supaya kita gampang ngerti. Kita nggak usah ngikut orang yang gambarnya, wow bagus sekali. Memang setiap orang punya idola masing-masing. Dan punya mimpi yang setiap orang pasti pengen mimpinya itu pasti yang bagus-bagus ya. Ya, misalnya saya sendiri, saya suka banget gambar orang, saya pengen banget gambarnya itu seperti foto. Nah, misalnya seperti itu. Tapi, untuk menggapai itu, tentu saja butuh effort, butuh perjuangan ya. Perjuangan yang bukan sehari dua hari, melainkan bertahun-tahun, dilatih terus goresannya supaya dapat yang diinginkan gitu. Memang sih secara teori gampang diucap, tapi secara praktek gambar itu tuh kita berhadapan dengan tangan kita ini loh. Musuhnya itu tangan kita sendiri gitu. Kadang yang kita pikirkan di otak, oh ini gampang nih bentuknya begini-begini. Oh ini kepalanya oval, saya akan buat. Tapi saat prakteknya, ovalnya bisa aja misalnya penyot, atau ovalnya miring sebelah. Itu sering sekali terjadi. Dan itu normal ya, itu normal. Jangan bilang kalian tidak berbakat, itu normal. Memang secara bertahap awal-awalnya bentuknya nggak akan perfect itu. Maka seiring waktu bentuk tersebut akan perfect sendirinya gitu. Karena apa? Musuh kita tangan kita sendiri. Tangan kita itu nggak mau ikutin otak kita loh kadang-kadang. Ya dia punya gerakan sendiri gitu. Dan juga kekuatannya sendiri. Kalau yang jarang digunakan tangannya, jarang praktek ya dia kaku. Nah kalau kaku ya goresannya juga kaku.
Kalau goresannya kaku ya gambarnya jadinya kaku, jadi kurang menarik gitu. Jadi step by step menggambar itu sebenarnya tidak ada ilmu cepatnya, nggak ada shortcutnya ya. Jadi memang harus dilalui dengan waktu yang pelan-pelan, step by step, one by one. Dari bentuknya yang mudah dulu, gambarnya yang benar-benar kelihatannya gampang dulu, baru diwarna. Setelah itu, perlahan-perlahan kalau bisa lihat misalnya, wah gambar saya sudah bisa nih bentuknya seperti ini tanpa penyot gitu. Oh bentuk ovalnya udah bagus, nah baru dinaikin lagi kesusahannya. Jadi gambarnya dinaikin lagi kesusahannya itu lebih detail gitu. Jadi gambar yang super detail atau gambar yang realis itu sangat-sangat butuh effort lebih. Kalau dilihat di suatu video tutorial, kelihatannya gampang banget. Nah, tapi di video itu kan nggak ditunjukkan apakah dia gagal pada pembuatan gambarnya, atau berapa lamakah yang dia habiskan untuk belajar untuk menggambar, atau effort apa yang dia buat di belakang kamera. Nah, itu kan terkadang kita nggak lihat ya. Kita lihatnya dia gambar gores jadi bagus banget. Nah, kirain dia misalnya pakai oil pastel A, oh dia pakai pena A, pena B, harganya 5 juta, jadi gambarnya bagus. Nggak gitu ya. Jadi gambar itu sebenarnya basically itu adalah skill. Kalau sudah ada skill, mau pakai apapun dia menggambar, itu jadinya bagus-bagus aja. Mau pakai arang, pakai abu, pakai kopi, ya jadinya bagus-bagus aja karena dia sudah punya skill. Nah, media warna itu hanya penunjang untuk menjadikan suatu gambar itu lebih hidup. Lebih hidup di sini bukan berarti gambarnya bisa ngomong gitu, bukan ya, tapi warnanya itu. Nah, ngomong masalah warna. Untuk warna, sebenarnya secara dasar, kalian bagikan aja warna itu menjadi 3. Warna tua, sedang, muda. Nah, 3 ini dulu nih kuncinya. Nanti baru ribet-ribet lagi ya. Nah, 3 warna ini, warna tua itu bisa bertindak sebagai shadow, bayangan. Warna kedua, warna tengah, atau kita bisa katakan sebagai mid-tone, warna dari objek itulah. Nah, misalnya seperti ikan hiunya. Ikan hiunya kan ada kuning nih. Nah, jadi kuning utamanya. Jadi kuning yang tua itu ya 1 tingkat lebih tua dari kuning utamanya. Nah, baru warna ketiga, warna terang atau warna yang lebih cahaya gitu ya, highlight. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya mereka sering bilang highlight, cahaya. Warna ini bertindak sebagai bagian yang terkena cahaya, jadi dia seperti memantulkan cahaya, sehingga gambar yang kita buat lebih berdimensi. Jadi 3 warna ini dulu nih, kalian benar-benar kalian jabarkan dulu 3 dulu. Jadi ada warna bayangan, warna gelap, warna dari benda itu sendiri atau mid color-nya atau mid tone-nya, baru warna terangnya atau highlight-nya. Warna terang itu bisa diganti dengan warna putih ya, jadi kalian bisa blend aja, kalian campur warna mid color-nya dengan putih itu juga jadi, kalau misalnya warna kalian terbatas. Akan tetapi kalau warna kalian tuh banyak, media warna kalian tuh misalnya sampai 72 warna, 150 warna, kalian bisa bermain lagi dengan tingkat warna yang berbeda itu lagi gitu. Sebenarnya warna yang banyak itu buat pusing loh sebenarnya kalau untuk para pemula. Saya sih lebih sarankan ya, pakai pensil aja dulu. Kalau misalnya memang benar-benar pemula, jadi kalian misalnya pensilnya bisa dibuat jadi warna 3 tingkat itu, 1 pensil bisa jadi 3 tingkat loh. Itu sih ada nanti, kalau misalnya kalian mau, kalian komen aja, saya akan buat tutorial warna cahaya dan warna shadingnya. Kalau kalian mau, silahkan di komen di bawah ya. Oke, balik lagi ke gambar ini. Jadi setiap gambar itu kita bagi 3 warna aja. Yang warna gelap, sedang, terang. Seperti video-video pada sebelumnya yang saya sering sekali katakan kepada kalian, gradasi itu simpel aja, 3 warna aja dulu. Warna sedangnya nanti
ini berada di tengah, warna gelapnya ini berada di bawahnya, warna terangnya di atas. Nah, itu supaya memasukkan mindset bahwa warna terang itu selalu di atas karena cahaya biasanya datang dari atas. Kecuali cahaya dari sinar lampu yang bisa diarahkan dari bawah, samping, kiri, kanan ya. Tapi kalau misalnya cahayanya dari matahari ya dari atas. Atau atasnya ini gimana? Apakah dia jam 12 tepat di atas kepala kita? Atau misalnya agak miring ya, kalau pagi kan dia berada di kemiringan tertentu gitu. Nah, itu juga harus ditentukan. Sumber cahaya datang dari sudut mana, sehingga terbentuklah bayangan di sudut mana. Sehingga pemantulan tersebut menciptakan highlight di sudut yang mana juga. Nah, seperti itu. Jadi ada sedikit logika pada saat gambar. Di gambar ini kita logikakan aja. Ini cahayanya berasal dari sumber cahaya itu matahari yang datang dari langit di atas. Ini kan di dalam laut, jadi langitnya nggak digambar. Kita buat seolah-olah dari arah tengah aja ya, jadi tegak lurus gitu. Jadi makin ke atas, warna dari lautnya yang biru itu makin muda. Ya, karena gradasinya begitu. Yang kena cahaya dia makin muda. Ya, karena pembentukan dari cahaya itu menciptakan tingkatan warna yang berbeda juga. Nah, kalau diperhatikan ya, baju kita aja ya, kalau kita perhatikan itu kan ada lipatannya kadang kan? Ada lipatan-lipatannya. Yang pas lipatannya agak dalam tuh warnanya kelihatan lebih tua kan? Yang lipatannya di atas itu warnanya kelihatan lebih terang. Ya enggak? Nah, iya memang begitu, karena itu pemantulan dari cahaya. Kalau misalnya nggak ada cahaya jadinya gimana ya? Gelap-gelap aja, nggak ada tingkat warnanya. Hitam gitu ya, hitam-hitam aja. Nah, itu sih sebenarnya kalau untuk belajar warna itu fun ya, menyenangkan. Dan untuk media warna, seperti yang saya katakan tadi, media warna itu bebas, nggak harus oil pastel. Kalian bisa terapkan 3 tingkat warna itu menggunakan pensil warna, atau menggunakan cat air, atau cat akrilik. Nah, hanya saja ya, bedanya gini loh. Beda media itu beda perlakuan. Tapi dari segi teori itu sama aja, ada warna highlight, warna medium, ada warna shading, itu tetap ada. Hanya saja pada saat penggunaan media itu. Nah, kalau kita pakainya oil pastel, kita tekan warnanya supaya full. Kalau menggunakan pensil, kalau kita tekan itu goresannya itu loh nampaknya kurang rapi gitu. Nah, kalau pensil ini lebih main goresan ya. Jadi goresannya itu kiri, kanan, atas, bawah itu harus benar seimbang. Kalau ya kiri kanan ya kiri kanan gitu, supaya goresannya tuh nggak semeraut gitu. Kalau pensil itu beda lagi. Kalau pensil bisa kita mainkan pressure atau penekanannya. Nah, kalau pensil bisa belajar dari pensil biasa aja dulu, pensil 2B juga bisa untuk belajar arsirannya. Kalau untuk cat itu kan dia ada aplikatornya ya, jadi yaitu kuas. Nah, kuasnya ini sendiri kadang beda-beda loh teman-teman. Kuasnya ini dia ada penyebabnya, kenapa ada flat brush, kenapa ada round brush, itu sudah memang ada penelitiannya dan mana yang lebih cocok untuk media yang kita gunakan itu sendiri gitu. Cat sendiri banyak ya, ada cat poster, akrilik, ada juga cat yang cat minyak. Nah, itu biasa ada peleburnya juga atau pencampur atau pencairnya itu. Kalau misalnya cat air kan kita campur air jadinya encer gitu loh maksud saya. Nah, jadi sebenarnya media warna ini kalau kita ikutin ya banyak ya. Di pasaran itu banyak banget, bukan hanya mereknya, tapi bahan baku pembuatannya. Jadi oil pastel juga kadang ada yang wax, ada yang water solid, yang bisa dicampur air, terus belum lagi mereknya banyak, ada yang mereknya harganya terjangkau, ada yang harganya sampai jutaan. Sebenarnya nggak harus beli sampai jutaan juga sih. Kalau hanya untuk belajar, itu bisa benar-benar dari yang terjangkau dulu. 12 warna pun bisa sebenarnya untuk mewarnai ya. Nah, tapi kenapa diciptakan merek-merek itu sebenarnya untuk profesional itu biasanya kalau karyanya ada harganya gitu ya, jadi sesuai harga gitu. Misalnya menggunakan pastel Carandas, nah mungkin bisa aja dijual dengan harga yang sedemikian juga. Tapi pemula nggak harus mengikuti itu gitu loh, jangan terbeban oleh peralatan yang mahal. Bisa gunakan dulu yang ada di rumah.
Kalau misalnya mau upgrade peralatan itu bukannya nggak boleh-boleh. Kalau mampu ya silakan ya, nggak ada yang larang. Kalau belum mampu ya jangan dulu. Lebih baik upgrade-nya ke skill dulu. Skill ini motorik tangannya dulu gitu loh, sehingga goresannya lebih bagus. Jadinya gambarnya pun nanti lebih bagus. Kalau udah uangnya cukup baru upgrade ke medianya gitu. Wah, nggak terasa ya udah selesai aja nih gambar. Jadi sampai di sini untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.